Bismillahirrahmanirrahim. Alamin telah diresmikannya Sekretariat Sentra Gakumdu Kota Tangerang Selatan dalam rangka penegakan hukum pada proses di Tangerang Selatan ini ada dua persoalan krusial, netralitas ASN dan politik uang. Ya. Kalau menurut pendapat Ibu sendiri? Ya, saya kira di beberapa tempat juga ini pelanggaran netralitas ASN dan politik uang itu masih menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan. Di pemilu 2019 juga pilkada 2018 angka penanganan pelanggaran kita juga cukup tinggi ya. Tercatat di pilkada 2018 itu ada 155 pelanggaran. Dari 155 itu 62 atau 40% itu terkait pelanggaran netralitas ASN yang terindikasi pidana. Nah, sehingga memang langkah-langkah sosialisasi soal netralitas ASN ini harus dilakukan secara masif, nah, sehingga bisa menjangkau seluruh daerah yang akan pilkada dengan harapan ada penurunan angka pelanggaran soal netralitas ASN. Kemudian yang kedua, kami melakukan komitmen dalam bentuk MOU dengan Komisi ASN dan juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini sebagai langkah antisipasi agar proses penegakan hukum terhadap netralitas ASN ini betul-betul menjadi perhatian. Karena eksekutornya kan ada di KSN dan juga ada di BPK, ya, pejabat pembina kepegawaian, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota. Dan angka incumbent kita di tahun 2020 ini cukup tinggi, ya, potensi incumbent dari 270 yang akan pilkada, 230 berpotensi akan diikuti oleh incumbent. Sehingga ada kekhawatiran kita angka netralitas ini akan semakin tinggi, sehingga perlu upaya pencegahan dalam bentuk sosialisasi netralitas ASN. Bu, soal netralitas ASN ini kan sudah pernah terjadi, Bu, di Tangsel 2010 itu berujung ke MK. Gimana, Bu, untuk ya, saya kira mengantisipasinya? Setiap pasangan calon punya hak untuk mengajukan permohonan hasil ke Mahkamah Konstitusi dan dia bisa membawa bukti apa saja. Tapi kami tidak pernah mengkhawatirkan hal itu sepanjang proses pengawasan dan penanganan pelanggaran itu sudah dilakukan secara baik. Saya kira dengan adanya Sekretariat Sentra Gakumdu ini akan semakin meningkatkan kinerja penanganan pelanggaran dan tentu hasil penanganan pelanggaran itu akan semakin baik dan tidak perlu ada kekhawatiran nanti kalaupun proses-proses ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai alat bukti untuk perselisihan hasil. Jangan lupa subscribe ya.